Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kinerja Karyawan Keuangan BSJ. Baik, pertama-tama sebelum saya membacakan hasil diskusi kelompok saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dimas Dwi Wicaksana, yang kedua ada saya sendiri Fauzan Aswan Nazmi, yang ketiga ada Dominika Apriani Luhu, dan yang terakhir ada Diana Febrianti. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya yang akan dibacakan langsung oleh teman saya sendiri, yaitu Dominika Apriani Luhu. Baik, jurnal yang pertama tentang analisis pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, agensi kos terhadap kinerja perusahaan. Peneliti Khaira Amalia Fakhrudin, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 13, tahun 2011, halaman 37-46. What is the paper about? Jurnal ini berisi tentang analisis jalur tentang pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan, agensi kos terhadap kinerja perusahaan. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap agensi kos, pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan agensi kos terhadap kinerja perusahaan, serta pengaruh tidak langsung struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui agensi kos sebagai intervening variable. Why is it important? Di dalam perusahaan terdapat beberapa fungsi, antara lain fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Jensen and McLean mengatakan bahwa pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sangat rentan dengan agensi konflik. Agensi konflik terjadi manakala manajer cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya daripada kepentingan pemegang saham. Agensi konflik dapat menimbulkan agensi kos, yaitu berupa pemberian insentif yang layak kepada manajer serta biaya pengawasan untuk mencegah hazard. Agensi kos juga berarti penggunaan aliran kas untuk bonus atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang dilakukan manajer atas free cash flow. Dalam literatur finance, Jensen and McLean adalah yang pertama menghubungkan agensi kos dengan hutang dalam struktur modal. Penggunaan hutang dalam struktur modal dapat mencegah pengeluaran perusahaan yang tidak penting dan memberi dorongan pada manajer untuk mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Hal tersebut menyebabkan agensi kos berkurang dan selanjutnya kinerja perusahaan diharapkan akan meningkat. What is the approach used to acquire the data? Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder historis yang bersifat cross-section. Penelitian berupa penelitian ex post facto karena data bersumber dari laporan keuangan emiten yang telah dipublikasikan dan digunakan tanpa merubahnya. Penelitian bersifat kausalitas, yaitu penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat antar beberapa variabel yang dikembangkan dalam manajemen. What is the approach or method used to analyze the data? Analisis data dilakukan dengan analisis jalur. Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. What are the key findings? Analisis jalur ini digunakan karena terdapat kemungkinan hubungan antar variabel dalam model yang bersifat linear. Agensi kos digunakan sebagai intervening variabel karena pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dapat berhubungan secara konseptual dengan rasio discretionary expense terhadap penjualan sebagai proksi agensi kos. Is there any limitation? Data ini bersifat terbatas karena membahas tentang pengukuran kinerja yang dilihat dari perhitungan ROE perusahaan. Apabila ROE meningkat, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi perusahaan saham. What are the main conclusions and implications in the wider context?
Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agensi cost. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Lin pada tahun 2006 bahwa kebijakan hutang meningkatkan agensi cost. Namun tidak sejalan dengan pandangan yang mengatakan bahwa peningkatan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi masalah agensi. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agensi cost. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar lebih efisien. Struktur modal, ukuran perusahaan, dan agensi cost tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hanya struktur modal yang hampir signifikan. Koefisien positif menunjukkan penggunaan hutang dalam struktur modal membawa dampak yang baik terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan memang meningkatkan efisiensi discretionary expense, namun tidak meningkatkan ROE. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui agensi cost. Secara langsung, struktur modal hampir berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, namun secara tidak langsung tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Any other comments? Saran dari kelompok kami agar penelitian selanjutnya sebaiknya pengamatan perlu ditingkatkan agar penelitian ini lebih kuat. Peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti pengaruh struktur modal terhadap agensi cost pada perusahaan yang memiliki financial distress, agar pembuktian empiris mengenai pandangan bahwa peningkatan hutang dapat mengurangi agensi cost semakin jelas. Lalu jurnal yang kedua tentang pengaruh kepemilikan institusional board size and leverage terhadap kinerja keuangan pada industri keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Autorsnya Nicholas S. Matiara, Yvonne S. Sairang, Joy E. Tulung. Jurnal EMBA, volume 8 tahun 2020, halaman 306 sampai 316. What is the paper about? Jurnal ini membahas tentang menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, board size, and leverage terhadap kinerja keuangan. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, board size, and leverage terhadap kinerja keuangan. Why is important? Perusahaan harus meningkatkan kinerja keuangannya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Penilaian terhadap kinerja keuangan bisa dinilai dari komponen laporan keuangan perusahaan. Dengan menilai laporan tersebut, manajemen dapat menilai sejauh mana manajemen mampu mengelola aset-aset perusahaan dan dapat menilai kinerja perusahaan yang terkait. Analisis kinerja keuangan berkaitan dengan menganalisis kondisi dan prestasi keuangan perusahaan, apakah baik atau sebaliknya. Dalam mengukur kinerja keuangan dapat digunakan dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan rasio profitabilitas untuk mengetahui apakah perusahaan kinerja keuangan perusahaan telah sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diduga dapat memprediksi kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu kepemilikan institusional, board size, and leverage. What is the approach used to acquire the data? Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian yang tercantum dalam annual report yang dipublikasikan oleh perusahaan industri keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara mengunduh laporan tahunan di website resmi masing-masing perusahaan industri keuangan non-bank, dan ringkasan kinerja perusahaan tercatat di website resmi Bursa Efek Indonesia. What is the approach or method used to analyze the data? Dalam penelitian ini, data diolah menggunakan SPSS. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian dilakukan untuk menguji apakah data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan tidak memiliki gejala multikolinearitas serta gejala heteroskedastisitas. Metode analisis regresi linear berganda dinilai dari uji T, uji F, dan koefisien determinasi.
What are the key findings? Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan ROA, sehingga jika leverage meningkat maka ROA atau profitabilitas perusahaan akan menurun dan begitu juga sebaliknya. Is there any limitation? Dalam penelitian ini tidak ada keterbatasan. What are the main conclusion and implication in the wider context? Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada industri keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. K1 ditolak. Meskipun seperti itu, dapat pula disimpulkan bahwa kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan saling berpengaruh untuk naik, artinya hubungannya sekarang karena mempunyai hubungan yang positif. Yang kedua, board size berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada industri keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. K2 ditolak. Meskipun seperti itu, dapat pula disimpulkan bahwa board size terhadap kinerja keuangan saling mempengaruhi untuk naik, artinya hubungannya sekarang karena mempunyai hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa board size yang lebih besar akan membuat pemantauan secara lebih efektif. Yang ketiga, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada industri keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. K3 diterima sehingga semakin besar jumlah leverage dalam perusahaan akan membuat ROA semakin naik. Yang keempat, kepemilikan institusional leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada industri keuangan non-bank yang terdaftar di Bursa. Any other comments? Menurut kelompok kami, variabel bebas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan harus lebih diperluas lagi dengan mencari faktor atau variabel yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal yang kelima. Judulnya Dampak Perlambatan Ekonomi Cina dan Devaluasi Yuan Terhadap Kinerja Perdagangan Pertanian Indonesia. Penulisnya Jamilah, Bonar M. Sinaga, Mangara Tambunan, dan Dedi Budiman Hakim. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, volume 20, tahun 2018, halaman 325 sampai dengan 345. What is the paper about? Artikel tersebut membahas mengenai dampak kebijakan tarif impor dan pertumbuhan ekonomi Cina terhadap kinerja perdagangan pertanian Indonesia dan mengenai kerjasama CAFTA hendaknya menjadi peluang besar bagi sektor pertanian Indonesia. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif impor dan pertumbuhan ekonomi Cina terhadap kinerja perdagangan pertanian Indonesia. Why is it important? Penelitian tersebut penting karena diharapkan dengan adanya penelitian tersebut bisa mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Cina. Diharapkan pertumbuhan ekonomi Cina dan kerjasama CAFTA hendaknya menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk dapat menarik investor Cina menginvestasikan modalnya pada sektor pertanian Indonesia, sehingga dapat mendorong peningkatan ekspor produk pertanian. What is the approach or the method used to acquire the data? Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan rentang waktu dari tahun 1996 sampai tahun 2013 dan merupakan data agresi secara nasional. Sumber data dari dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Foods and Agriculture Organization, World Development Indicator, United Nations Conference for Trade and Development, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, International Labour Organization, World Governance Indicator, Kementerian Pertanian, dan jurnal ilmiah. What is the approach or the method used to analyze the data? Model kinerja perdagangan pertanian Indonesia dalam kerangka kerjasama perdagangan Indonesia-Cina dibangun dari sistem persamaan simultan yang mengintegrasikan proses produksi, harga, investasi, perdagangan, dan pendapatan nasional di Indonesia dan Cina. Model dibangun atas 3 blok, yaitu 1 blok produksi, 2 blok harga, dan 3 blok perdagangan, yang terdiri dari 21 persamaan struktural dan 15 persamaan identitas.
Produk yang dianalisis dibagi atas kelompok pangan, non-pangan, dan non-pertanian. Pengelompokan tersebut mengacu pada data UNCTAD. Metode pendugaan atau estimasi yang digunakan adalah metode two-stage least square. Dengan pertimbangan bahwa penerapan two-stage least square menghasilkan taksiran yang konsisten, lebih sederhana dan lebih mudah. Nilai predicted berfungsi sebagai variabel instrumental, yaitu suatu variabel yang menjelaskan variabel independen sedemikian rupa, sehingga menyerupai variabel dependen yang asli namun tidak berkorelasi dengan error term. What are the key findings? Kerjasama perdagangan Indonesia-Cina merupakan peluang bagi kedua negara tersebut dalam upaya meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dan merupakan tantangan untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah juga sangat menentukan, terutama berkaitan dengan regulasi di tingkat industri, kebijakan perdagangan, kebijakan makro, ekonomi, dan peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan tingginya jumlah penduduk negara Cina menyebabkan peningkatan permintaan baik dalam bentuk bahan baku industri maupun produk pangan olahan. Saat ini Cina juga aktif mencari peluang investasi di bidang pertanian untuk memenuhi konsumsi pangan bagi penduduknya. Di samping itu, ketentuan liberalisasi perdagangan yang menetapkan perdagangan terhadap produk yang berkualitas ekspor merupakan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk. Dalam hal ini, kesiapan Indonesia dalam kerjasama perdagangan perlu mendapat perhatian khusus terutama dari pemerintah. Saat ini ekspor Indonesia ke Cina didominasi oleh produk pertanian primer, sehingga nilai ekspor rendah. Sementara impor Cina ke Indonesia relatif tinggi, khususnya untuk barang elektronik dan produk industri lainnya. Hal ini menyebabkan neraca perdagangan Indonesia ke Cina menjadi defisit. Kondisi ini juga menunjukkan rendahnya penetrasi produk Indonesia ke Cina dan tingginya penetrasi produk Cina ke Indonesia. Is there any limitation? Dalam penilaian ini tidak ada keterbatasan. What are the main conclusion and implication in the wider context? Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Cina dalam kerangka CAFTA yang diwujudkan dalam penerapan kebijakan penghapusan tarif impor dan Indonesia dengan Cina dapat meningkatkan permintaan impor Indonesia yang berdampak menurunnya harga dan produksi domestik. Ekspor produk pertanian meningkat, namun neraca perdagangan Indonesia-Cina mengalami defisit. Jika kebijakan penghapusan tarif impor diberlakukan, ketika terjadi perlambatan ekonomi Cina dan devaluasi yuan berdampak terhadap penurunan permintaan impor Cina dari Indonesia, sehingga ekspor Indonesia ke Cina menurun kecuali ekspor produk pertanian. Diduga karena Cina membutuhkan bahan pangan dan bahan baku untuk industrinya. Dengan kata lain, kerjasama perdagangan Indonesia-Cina berimplikasi positif terhadap peningkatan produksi, harga investasi, konsumsi, ekspor, impor, dan pendapatan nasional Indonesia pasca CAFTA berlaku efektif dibanding periode sebelumnya. Any other comments? Sebaiknya penelitian ini juga mengkaji sektor lain selain sektor pertanian agar dapat menilai secara penuh bagaimana kinerja ekonomi internasional. Jurnal yang ke-6. Judulnya Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Syariah Maqasid Index atau SMI Tahun Pelaporan Keuangan 2013 sampai 2017. Autor atau penulisnya Ani Widyasmara dan Wulan Retnowati. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Volume 13 tahun 2020. Halaman 24 sampai dengan 38. What is the paper about? Jurnal tersebut membahas mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan pendekatan Syariah Maqasid Index atau SMI yang berfokus pada tahun pelaporan 2013 sampai dengan 2017. What is the aim of the study? Dalam penelitian ini terdiri dari 3 tujuan utama, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan, dan menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan. Dengan fenomena perkembangan populasi penduduk muslim serta jumlah nasabah yang telah beralih ke sistem perbankan syariah tersebut,
maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan menggunakan analisis konsep syariah maqasid index atau SMI pada Bank Umum Syariah sebagai kontrol dan referensi bagi masyarakat untuk memilih serta memanfaatkan produk-produk keuangan syariah di Indonesia dan membandingkannya dengan Malaysia karena kedua negara tersebut memiliki populasi penduduk muslim dan nasabah Bank Umum Syariah yang besar. Why is it important? Pengukuran kinerja keuangan perbankan sangat penting dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, sehingga dengan adanya pengukuran tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan suatu bank. What is the approach or method used to acquire the data? Bentuk penelitian yang dijalankan ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut jenis tingkat eksplanasinya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian komparatif, yakni membandingkan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis konsep syariah maqasid index dengan pendekatan studi empiris. Unit analisis ini menggunakan kelompok perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Sentral Negara Indonesia dan Negara Malaysia tahun 2013 sampai dengan 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan atau annual report Bank Umum Syariah di Indonesia maupun di Malaysia. Data tersebut dapat diunduh dari official website Bank Umum Syariah yang bersangkutan tahun 2013 sampai dengan 2017. Data laporan keuangan tahunan di Indonesia didapat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sementara laporan keuangan Malaysia didapatkan dari Bank Islamic Malaysia. What is the approach or method used to analyze the data? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode pengukuran kinerja bank syariah. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode syariah maqasid index. Perhitungan kinerja bank syariah dilakukan dari berbagai aspek dengan menggunakan pendekatan multiple attribute decision making. Perhitungan kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan skala variabel dummy dengan mengkodekan kategori ketersediaan antara iya dan tidak, yaitu dalam skor 0 dan 1. Sebagai parameter ukur dari tiap bobot indikatornya, nilai 1 apabila pengungkapan dilakukan dan nilai 0 apabila pengungkapan tidak dilakukan. Skor total untuk indikator kinerja diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara rating tujuan dan bobot setiap atribut yang telah diukur. What are the key findings? Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam dalam definisinya adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang atau haram. Pengaman syariah maqasid index didasari adanya ketidaksesuaian pengukuran indikator kinerja konvensional di perbankan syariah yang disebabkan oleh perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang menitik beratkan hanya pada pengukuran keuangan sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional. Is there any limitation? Hanya menggunakan laporan keuangan untuk 5 tahun terakhir saja. Objek penelitian yang dipilih dari negara Indonesia dan negara Malaysia berjumlah 23 bank syariah. Bank syariah tersebut terdiri dari 8 Bank Umum Syariah Nasional di negara Indonesia dan 15 bank syariah di Malaysia. Diharapkan objek yang diambil untuk melakukan penelitian untuk ditambah kembali atau lebih diperbanyak. What are the main conclusion and implication in the wider context? Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan maqasid index selama tahun 2013 sampai dengan 2017, sebagian besar telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya dengan baik dan sesuai maqasid syariah. Hanya saja ada beberapa bank yang tidak mempublikasikan beberapa rasio yang termasuk dalam pengukuran maqasid syariah index. Seluruh hasil penilaian per tahun dan seluruh indikator kinerja yang didapatkan menunjukkan bahwa kinerja keuangan
Bank Umum Syariah Malaysia lebih baik secara menyeluruh dengan angka total rata-rata penilaian 1,348354, sedangkan total rata-rata nilai dari Bank Umum Syariah Indonesia adalah 0,63564. Any other comment? Bagi perbankan terkait agar membuat suatu kebijakan mengenai laporan keuangan dengan aspek syariah dan menggambarkan nilai dan tujuan syariah yang telah dicapai dalam aktivitas bisnis perbankan syariah. Karena bank syariah selama ini masih menggunakan rasio keuangan yang berasal dari bank konvensional, sehingga tidak memberikan evaluasi pada dimensi yang dimiliki oleh bank syariah. Untuk peneliti diharapkan dapat menggunakan rasio keuangan yang lain untuk membandingkan antara kinerja keuangan dan kinerja makasid syariah, dan dapat melakukan pengukuran kinerja syariah makasid indeks pada seluruh industri perbankan syariah di Indonesia. Judul Contemporary Approach of Company Performance Analysis Based of Relevant Financial Information. Penulis Popa Dorina Kes Melinda Saski Clara. Jurnal Annals of the University of Oradea Ilmu Ekonomi, volume 2, tahun 2012, halaman 708 sampai 715. What is the paper about? Jurnal tersebut membahas mengenai pendekatan konveren atau modern analis kinerja sesuatu perusahaan yang berdasarkan pada informasi keuangan yang relevan. What is the aim of the study? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan hipotesis utama, apakah laporan laba rugi atau akun arus kas yang mencerminkan kinerja bisnis yang lebih baik berdasarkan literatur spesialisasi yang dipelajari. Kami mencoba konseptual pendekatan analis dan praktis dari istilah kinerja yang menggambarkan beberapa aspek terminologis dari istilah kinerja serta indikator utama analis kinerja berdasarkan laporan laba rugi dan laporan arus kas. Why is it important? Pentingnya analis tersebut karena informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan serta kas menginginkan para pemakai menjalankan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. What is the approach method? What is approach atau method used to acquire the data? Metode analisis berdasarkan arus kas adalah analisis keuangan yang lebih modern dibandingkan dengan klasik 1. Berdasarkan laporan keuangan beruntung pada label literan keuangan menghasilkan karet tabel arus kas adalah majority untuk perusahaan dan perusahaan besar yang mendaftar menurut IAS 7 dan opsial untuk perusahaan ukuran kecil dan mencegah yang menerapkan aturan akuntansi yang disederhanakan. What are the
key findings. Angka arus kas opsi menunjukkan tren yang meningkat utang yang muncul dari aktivis etis yang ditutup dengan kecepatan hampir sepertiga oleh arus kas operasi. Aliran kas operasi yang positif dihasilkan mencerminkan kesenjangan antara waktu pencatatan pendapatan uang atau pengeluaran dan waktu pengumpulan mereka pembayaran, serta keberadaan elemen pendapatan yang menyalurkan yang tidak menghasilkan arus kas. Is 3 Ani Limited. Evolusi arus kas operasi dalam periode yang sedang diperiksa sangat menguntungkan, mencatat pertumbuhan surplus arus kas yang dihasilkan dari operasi merupakan sumber pendukung kebutuhan kegiatan investasi dan pembiayaan selama periode tersebut. Penurunan laba operasi bruto biasanya mendorong kurungan arus kas operasi, tetapi penurunan modal kinerja ketumbuhan mendesak arus kas yang meningkat. Ini adalah aspek yang menguntungkan dari perusahaan kegiatan operasi. What are the meaning, consequences, and implication in the wider context? Penelitian teoris dan empiris kita dapat mendukung keabsahan hipotesis utama bahwa informasi akuntansi yang relevan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas yang sumber yang memadai untuk menilai kinerja perusahaan yang mungkin dipengaruhi oleh informasi non keuangan. Menurut pendapat kami, penilai kinerja sebuah perusahaan adalah hasil dari proses analis kompleks, di mana kita harus mempertimbangkan sumber informasi yang paling relevan. Any author's comment. Laporan arus kas hendaknya menyoroti keberadaan penggerakan dan transformasi kas sepanjang tahun keuangan yang berhubungan dengan kegiatan entitas tersebut yang diklasifikasikan sebagai melakukan kegiatan berinvestasi, kegiatan dan kegiatan pembiayaan. Sebuah entitas harus melaporkan laporan rendah kas menggunakan metode langsung yang bertumbuhan membutuhkan penggunaan informasi dalam neraca untuk menentukan aliran penerimaan dan pembayaran dengan metode tidak langsung yang berdasarkan pada informasi dari neraca, laporan pendapatan dan catatan penjelasan sebagai formula menunjukkan laba atau rugi tahun disesuaikan dengan hal-hal yang tidak mempengaruhi perbendaharaan entitas. Baik, saya akan membacakan jurnal selanjutnya yang berjudul Analis Balance Scorecard sebagai alat pengukur kinerja perusahaan PT Jam Sostek cabang Belawan. Penulisnya Maya Sri dan Tika Arwinda. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Volume 15 tahun 2015, halaman 28 sampai 42. What is the paper about? Jurnal atau artikel ini membahas tentang menganalis dan mengukur kinerja perusahaan dari perspektif keuangan dan non-keuangan dengan balance scorecard. What is the aim of the study? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalis dan mengukur kinerja perusahaan dari PT Jam Sostek cabang Belawan dengan menggunakan balance scorecard (BSC). Why is it important?
Hal ini penting dikarenakan kinerja dari PT Jam Sostek cabang Belawan masih kurang baik sehingga masih perlu diperbaiki. Maka dari itu perusahaan sebaiknya menerapkan balance scorecard untuk dapat membantu perusahaan dalam mengukur kinerjanya. Tidak hanya itu, dari aspek keuangan saja, tetapi juga mempertimbangkan kinerja dari aspek non-keuangan, sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat sebelum melakukan tindakan jangka panjang. What is the approach on user to data? Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu berupa dokumen atau arsip yang berrelevan dengan tujuan penelitian yang didapatkan dari catatan atau dokumen yang ada berupa struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan, catatan, dan formulir. What are the key findings? Analis data dalam penelitian ini deskriptif yang bertujuan menguraikan, mengklarifikasi, dan mengintrospeksikan hasil penelitian. Pengukuran kinerja menurut balance scorecard dalam perspektif keuangan ada khususnya akan dianalisis atas posisi perusahaan dalam siklus bisnisnya. Posisi PT Jam Sostek cabang Belawan sebagai salah satu kantor cabang berada pada tahun sustain. Dalam hal ini ditandai dengan kegiatan perusahaan yang masih melakukan kegiatan investasi dan reinvestasi sebelum dilakukan analis dan perhitungan dari perspektif keuangan Belawan dan pertumbuhan dan pembelajaran serta proses bisnis internal. Perusahaan menerapkan balance scorecard BSC secara konsisten karena akan membantu perusahaan dalam mengukur kinerjanya tidak hanya dari aspek keuangan saja, tetapi juga mempertimbangkan kinerja dari non-aspek keuangan, sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat sebelum melakukan tindakan jangka panjang. Ani Authors comments. Menurut kelompok kami, penelitian ini sangat baik dikarenakan penelitian menampilkan data yang rinci mengenai pengukuran kinerja perusahaan dengan balance scorecard. Yang berikut, jurnal tentang pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance. Authors Bambang Widatgo, Jurnal Manajemen Bisnis volume 2 tahun 2012, halaman 81-97. What is the paper about? Pengujian pengaruh corporate social responsibility dan tata kelola perusahaan atas kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2010. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh corporate social responsibility dan tata kelola perusahaan atas kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang berikut, why is it important? Survei global yang dilakukan oleh The Economics Intelligence Unit menunjukkan bahwa 85% eksekutif senior dari berbagai organisasi menjadikan corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil eksekutif senior banyak yang justru lebih menguntungkan manajemen dan mengesampingkan kepentingan stakeholders, khususnya pemegang saham. Kesenjangan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham mengimplikasikan adanya asimetri informasi. What is the approach or method used to acquire the data? Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling
Adapun kriteria untuk sampel penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, yang kedua menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 dan disajikan dalam mata uang rupiah, yang ketiga mempublikasikan laporan keberlanjutan atau mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan periode akuntansi tahun 2010. Yang keempat, perusahaan mengungkapkan semua variabel penelitian. Yang berikut, what is the approach or method used to analyze the data? Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis jalur. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis jalur merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda dalam literatur berbahasa Indonesia. Teknik ini dikenal juga dengan teknik analisis lintas atau analisis lintasan. Yang berikut, what are the key findings? Penelitian ini memuat tentang hasil penelitian bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 telah melaksanakan CSR yang baik melalui pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Sedangkan penerapan CGC dan ROE pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di PT Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan pada tahun 2010 terhadap good corporate governance. Good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan melalui good corporate governance sebagai variabel intervening. Is there any limitation? Tidak ada batasan untuk penelitian ini dikarenakan peneliti sudah mendeskripsikan dan menguji pengaruh corporate social. Selanjutnya, analisis pengaruh konservatisme akuntansi dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penulis Zuratul-Milah, Liganto, Panca, dan Panca Wahyuningsih. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. Volume 3, tahun 2020, halaman 72-86. What is the paper about? Jurnal ini berisi tentang analisis pengaruh konservatisme akuntansi dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan. What is the aim of the study? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan jasa subproperti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdapat di BI tahun 2015 sampai dengan 2017. Why is important? Penggunaan konservatisme dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan dan mengurangi prediksi pendapatan dalam arus kas di masa depan. Menurut Wulandari 2012 mengkritik bahwa penerapan prinsip konservatisme dipandang sebagai hambatan yang akan mempengaruhi laporan keuangan jika metode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip konservatisme akuntansi hasilnya cenderung bias dan tidak mencerminkan kenyataan di sisi lain. Konservatisme akuntansi sangat berguna untuk dalam menghindari perilaku opportunistic manager. Walland dan Wans 2006 menjelaskan bahwa asimetri informasi pelaporan keuangan yang konservatif dapat mencegah asimetri informasi dan membatasi manajemen memanipulasi pelaporan keuangan. Selain konservatisme akuntansi, struktur modal juga berhubungan langsung dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Salah satu aspek penting yang harus dihadapi perusahaan adalah aktivitas berinvestasi. Investasi berasal dari utang dan ekuitas. Utang yang dimaksud adalah utang yang pembiayaan perusahaan. Utang dapat menghemat pajak karena utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba dan berujung pada berkurangnya pajak. What is the approach or method used to acquire the data? Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang menjadi data
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang dipublikasikan di website BI. What is the approach or method used to analyze the data? Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. What are the key findings? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penggunaan hutang perusahaan akan mampu mengurangi besarnya pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga dengan berkurangnya pajak yang ditanggung perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan dari segi profitabilitasnya. Is there any limitation? Tidak ada batasan dalam penelitian ini. What are the main conclusion and implication in the wider context? Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,333 lebih besar dari 0,05 dan terhitung 0,974 lebih kecil dari di tabel 1,66515 yang berarti H1 ditolak. 2. Struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,00 lebih besar dari 0,05 dan terhitung 4,160 lebih besar dari di tabel 1,66515 yang berarti H2 diterima. 3. Konservatisme akuntansi dan struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,05 dan F hitung 11,422 lebih besar dari 3,12 di tabel yang berarti H3 diterima. Any other comments? Menurut kelompok kami, dalam jurnal penulis sudah baik dan menjelaskan sisi-sisi dan dari penelitian yang dilakukannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.